Good Space Idea with A dan Esti lagi jalan-jalan ke Bandung nih. Nah sekarang kita lagi berada di kawasan Dago Atas Bandung. Di sini kita akan lihat sebuah calon penginapan dengan tipe tiny house atau kita sering sebutnya cottage atau cabin. Tapi desainnya ini yang unik banget. Karena lokasinya di pinggir hutan raya, desainnya sangat memikirkan gimana supaya bangunan ini menyatu dengan alam. Dan yang gak kalah adalah interiornya yang bikin kita merasa tidur di rumah kayu di tengah hutan. Kita bahkan bisa tidur sambil memandang bintang nih. Dan fasilitas lainnya juga oke banget. Nah, walaupun belum 100% jadi, tapi kita boleh ngintip duluan nih, ngeliat detail interiornya. Yuk kita lihat sama-sama. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe ya, biar kita makin semangat nge-review Good Space lainnya. Nah, sekarang kita cek review tiny house ini ya. Yuk! Hai, Good Space Idea sekarang ada di daerah Bandung Utara. Kita ada di sebuah tempat yang sebenarnya tempatnya masih rahasia sih. Tapi yang menarik di sini, kita tuh mau membahas soal tiny house yang sekarang kayaknya trennya lagi naik ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara mengenai tempat untuk istirahat atau misalnya resort. Konsep ini sebenarnya masuk banget untuk kita jadikan tempat menghabiskan waktu di weekend. Iya, dan ini sistemnya tuh seperti cabin, jadi tiny house ya. Tiny house, terus interiornya juga lucu, lalu eksteriornya pun tiny dan lucu banget. Nanti kita lihat detailnya. Ya, karena kita sekarang lagi ada di daerah Dago Utara, di mana daerah ini tuh merupakan daerah yang harus dilindungi dari sisi kekayaan alam. Kita di sini bisa lihat ada pohon-pohon yang tidak boleh dipindahkan. Jadi itu sebenarnya salah satu tips lagi ya, kita bisa menciptakan desain yang menarik tanpa mengganggu alam sekitarnya. Gak ganggu kok ternyata gitu. Dan pemakaian material lainnya juga oke. Dia masih alam banget gitu ya, pemakaian batu kerikil seperti ini. Lalu untuk untuk dindingnya juga pakai batu-batu yang sangat alami. Warnanya pun bukan warna yang terlalu mencolok ya, sehingga menyatu banget dengan alamnya di daerah sini. Yuk kita masuk ke salah satu rumahnya. Sekarang kita mau lihat dalamnya nih. Kita dari desain tiny house ini kita bisa lihat contoh bahwa ukuran itu nggak jadi masalah. Sesuatu yang kecil bisa tetap jadi estetis dan super nyaman. Kita lihat ya ke dalam. Nah lihat deh, kalau aku lihat ya ini memang karena utamanya kita ada pemandangan hutan di sana, jadi flow-nya pun mengalir, baik di flow udara juga mengalir, flow view juga mengalir. Lalu untuk pemakaian materialnya juga alami banget ya, kayak cabin, kayak wood house jadinya rasanya seperti itu. Benar. Nah, walaupun rencananya di sini ada ini nih pantry kayaknya ya, pantry kecil. Jadi ada daerah yang masak atau mempersiapkan makanan. Lalu di sini area bersamanya, area kamar mandinya lihat deh. Ini areanya, ini juga belum jadi nih. Nanti akan di finishing dengan smart glass katanya. Cuma dari desainnya ini dibikin open seperti ini, jadi dia nggak kayak berat ya. Jadi interiornya tuh ringan, light, lalu terbuka. Jadi sekat-sekatnya seperti open space sih kalau di sini ya. Semuanya compact, fungsional, tapi benar-benar membingkai apa yang harus jadi center point dari rumah ini, yaitu view-nya. Yuk kita lihat. Ya, dan ini cabin ini lebarnya tuh cuma 2,75. Itu kan sempit banget ya perasaan ya. Cuma ternyata nggak terlalu terasa. Kenapa? Karena kita bikin opening yang besar. Di sisi pinggirnya pun dibikin opening yang seperti ini. Jadi ini nggak merusak secara view keseluruhan. Masih nuansa kayunya juga masih kerasa banget. Lalu bukaan di ujungnya udah langsung besar sampai ke topnya. Kalau untuk dindingnya ini tuh dilapis bahan vinil sebetulnya. Jadi ini easy maintenance banget. Jadi tidak seperti kayu ya, mungkin perawatannya juga mahal. Dan yang di sini juga dengan bahan vinil ini bisa membuat lekukan-lekukan seperti ini. Jadi dia fleksibel kan bahannya. Jadi lebih enak nih untuk diolah. Jadi sekeliling di sepanjang ini semuanya dari bahan-bahan vinil nih. Nah, ini pemakaian material untuk kusen-kusennya dari aluminium. Ini juga aluminium, pasti harus easy maintenance juga. Karena di sini kan pasti daerah hutan, mungkin cuaca hujan, curah hujannya juga tinggi. Ini
sangat mudah dibersihkan, untuk maintenance juga oke lah gitu ya, easy maintenance. Wow, oke ya. Nah, lihat ya, pemandangannya tuh langsung ke daerah hutan ya. Jadi memang ini tuh sebetulnya bentuk ini tuh membingkai sih. Jadi begitu masuk rasanya seperti membingkai hutan ini. Dan ini emang cocok, konsepnya seperti kabin-kabin yang ada biasanya di tepi hutan. Jadi memang areanya tuh nggak perlu besar, tapi cukup hangat. Cocok banget kalau misalnya kita mau kumpul sama keluarga kecil, menikmati alam. Jarang-jarang ya kita bisa ngabisin waktu berkualitas sama keluarga. Ya, betul. Dan ini juga untuk alasan safety, juga dia pakai railingnya dari besi. Ya, besi yang dicat duko nih rasanya ya. Dan ini aman, jadinya kuat banget. Jadi jangan khawatir sih kalau anak-anak di sini, besarannya juga aman nih. Dia aman dan juga cukup durable ya. Kalau misalnya untuk perawatan juga pastinya nggak susah. Iya. Tiny house ini sebenarnya hanya punya satu area tidur letaknya di lantai atas. Tapi karena tempatnya itu nyaman banget dan punya view yang langsung ke arah luar, suasananya itu tidak terasa sempit sama sekali. Kita lihat di atas ya. Dari area tidur ini sebenarnya areanya itu dibikin mezanin supaya bisa ngelihat ke arah lembah dengan sangat bagus. Dan sebenarnya yang lucu juga di sini adalah kita tuh dibikinin skylight nih. Jadi kebayangkan kalau malam-malam ataupun pagi-pagi kita lagi istirahat, kita bisa lihat ke atas, kita bisa lihat yang hijau-hijau. Seneng ya kita punya kesempatan untuk melihat tempat ini bahkan sebelum launching loh. Ini benar-benar inspiratif banget. Dan sebenarnya ini jenis penginapan yang saat ini tuh lagi hits, lagi dicari banget, karena memang dapat suasananya, terus lucunya nggak kayak penginapan biasa ya. Unik, Sistemnya bener. kayak bungalow, jadi kita nyewa satu tempat, privacy banget. Ini enak banget nih. Iya, dan dari sini kita bisa belajar nih gimana caranya sebuah desain itu bisa menyatu dengan alam. Luar dalam tuh batasnya nggak terlalu kerasa ya, karena dari dalam bisa ngelihat keluar, tapi tetap ada privacy yang terasa banget. Dan di sini kita lihat bahwa ternyata bisa bikin desain yang bagus tanpa harus ngorbanin apapun dari alam. Dan beberapa ya kayak tadi ya kita lihat ya, beberapa pohon tuh tetap tidak tidak disingkirkan gitu ya, Betul. malah yang ngalah bangunannya. Iya. Lalu pemilihan warna kalau mau menyatu dengan alam juga rasanya ini cocok banget ya. Jadi warna-warnanya tuh memang gelap gitu, karena dia nggak pengen lebih keluar dibanding alamnya. Jadi benar-benar menyatu, hitam, kayu, ya itu aja, abu-abu tua ya, grade-grade-nya itu ya. Dan kita juga bisa ngakalin kesan alami ini tanpa harus terpaku pada material yang mahal. Sebenarnya banyak substitusi-substitusi yang bisa kita pilih, tapi juga tetap mempertahankan kesan desain yang alami itu. Oke, kayaknya segitu aja dari kita. Kita bakalan balik sini lagi nanti kalau tempatnya udah launching ya. Kita mau lihat nanti tempatnya seperti apa. Tapi sekarang kita mau pamit dulu. Kita mau jalan-jalan lagi ya. Sampai ketemu lagi di Good Space Idea. Subscribe, like, dan share ya ke teman-teman yang lain. Dan juga kalau misalkan ada Good Space yang ingin kita datengin ya, bisa loh kita masukin ke komen aja ya. Bye. Lihat ya. Sampai ketemu. Dah.